mereka lebih strict kalau masalah agama ya. Gue pernah mau sholat, habis nge-gym pakai celana pendek, ditegur katanya cowok itu harusnya di bawah lutut, betternya jadi kalau bisa ke musola itu udah berpakaian yang rapi. Benar, bagus. Gak pernah tuh di Indo gue digituin. Senang nak bercakap-cakap dengan orang Malaysia sebab bahasa kita lebih kurang sama. Yang ketiga, orang di Malaysia ini ramai orang Islam. So kebudayaan dan keamanan di negara itu, kejahatan itu sikit, keamanannya sangat-sangat bagus. Jadi orang Indonesia suka kalau kerja ke Malaysia. Kerja di kantor Malaysia, apakah harus bisa bahasa Inggris kah? Jawabannya iya dan wajib banget. Meskipun di sini banyak orang Melayu dan rata-rata bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Tapi rata-rata kalau misalnya mau berkomunikasi dengan Chinese Malaysia, mereka lebih gampang untuk berbahasa Inggris. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di YSRizky ya. Ini ya teman-temannya, gimana sih experience dari orang-orang Indonesia yang sudah bekerja di Malaysia. Langsung aja kita nonton ya videonya. Gimana nih? Kok bisa kerja di Malaysia? Pertama kali datang di sini ditanyain Grab driver itu, "Are you a Chinese?" Jawabnya apa? Karena kan di Indo kontroversi banget ya, tanya Cina tuh. Diajak ngomong Mandarin. Culture shocknya ya. Selalu. Terus kalau misalnya kita nggak ngomong, kita bilang kita nggak bisa, kayak Cina apa lu? Banana. Banana. Raham, Yes. apa culture shock tinggal di Malaysia? Apa? Yang paling bikin shock itu pertama kali mereka lebih strict kalau masalah agama ya. Gue pernah mau sholat, habis nge-gym pakai celana pendek, ditegur katanya cowok itu harusnya di bawah lutut, betternya jadi kalau bisa ke musola itu udah berpakaian yang rapi. Benar, bagus. Gak pernah tuh di Indo gue digituin. Jadi, iyalah, aurat woi cowok. Culture shock tinggal di Malaysia. Culture shock tinggal di Malaysia itu rajanya ulang tahun, rakyatnya diliburin. Wih, enak banget. Apa culture shock tinggal di Malaysia? Kalau makan di warteg alias mamak itu nggak pernah nyambung, selalu bahasa tubuh. Iya dong. Ya, this one. Iya gitu. Tapi baik-baik loh mereka, pelayannya. Apa culture shock tinggal di Malaysia? Kalau di pom bensin, nggak ada yang bilang mulai dari nol ya. Iyalah, self service. Sama sih, di sini juga udah ada yang self service. Itu klakson hampir nggak ada. Bagus. Emergency. Oh gitu. Sama yang kedua, nggak ada polisi ogah say. 1000 dulu dong. Bagus lah ya teman-teman ya. Ya, hari ini gue mau cerita tentang satu hal yang benar-benar bikin gue amazed setelah tinggal di Malaysia ini hampir selama 6 tahun. Jadi gini, satu hal yang paling mencolok buat gue adalah kemampuan orang-orang di sini dalam berbahasa Inggris. Bayangin, dari anak kecil sampai orang tua, hampir semua kalangan masyarakat bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bagus. Ini menurut itu, gue juga amazed sama keramahan orang-orang di sini. Iya. Mereka sangat welcoming sama pendatang. Iya, bagus. Dan itu bikin gue betah tinggal di sini. Benar-benar berasa punya keluarga baru. Iya, bener banget sih. Sekian cerita gue kali ini. Thank you udah dengerin. Bener banget. Di video berikutnya, bye-bye. Kerja di Malaysia gajinya lumayan ya guys. Di sini itu sekarang di Malaysia ya UMR-nya sekarang 1.500 ringgit atau sekitar 5 jutaan gitu. Itu belum termasuk lemburan, insentif, allowance, attendant, pokoknya belum semuanya. Jadi kalau banyak lemburan gitu bisa sampai 3.000-an ringgit gitu atau sekitar 10 jutaan. Bagus lah. Yang mau kesini aja ya. Yang mau kesini aja, orang Indonesia ya. Ramai yang kerja di Malaysia ya. Hey, so I think I receive a lot of questions. What am I doing in Malaysia and how can I get a job here? Just to give you a bit of my background, so I studied in Indonesia. I was working for 4 years in Indonesia before I got the job in Malaysia. And how did I get it? I guess I'm just lucky. Halo Indonesia dan Malaysia, korang tahu tak kenapa orang Indonesia suka bekerja di Malaysia? Suka merantau ke Malaysia. Sebabnya, yang pertama ialah sebab dekat. Yang kedua, senang nak bercakap-cakap dengan orang Malaysia sebab bahasa kita lebih kurang sama. Yang ketiga, orang di Malaysia ini ramai orang Islam. So kebudayaan dan keamanan
di negara itu kejahatan itu sedikit, keamanannya sangat-sangat bagus. Jadi orang Indonesia suka kalau kerja ke Malaysia. Yang keempat ialah sebab jiran kan. Jadi ada juga orang-orang di Malaysia ni saudara dari nenek moyang dulu ke atau nenek ke. Benar. Lepas tu yang kelima ialah makanannya lebih kurang sama dengan Indonesia. Jadi suka dan sedap sebab dah biasa makan nasi. Lepas tu yang keenam ialah kebudayaan kita lebih kurang. Yang ketujuh ialah gaji is better daripada di Indonesia. Kalau contoh gaji di restoran di Indonesia 1 juta, kalau di Malaysia 1,000. Tapi 1,000 ni kalau ditukarkan di Indonesia jadi 3 juta tau. Sebab itulah orang Indonesia suka bekerja di Malaysia is better daripada kerja di Indonesia. Kerja di kantor Malaysia apakah harus bisa bahasa Inggris Kak? Jawabannya iya dan wajib banget. Meskipun di sini banyak orang Melayu dan rata-rata bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Tapi rata-rata kalau misalnya mau berkomunikasi dengan Chinese Malaysia, mereka lebih gampang untuk berbahasa Inggris. Walaupun di kantor aku banyak orang Indonesianya juga dan aku kerjanya sama orang Indonesia. Tapi untuk beberapa hal aku harus berkomunikasi dengan orang luar. Contohnya dari Vietnam, Thailand, Jepang. Jadi rata-rata perusahaan di sini itu adalah global company, yang mana pekerjanya bukan hanya orang lokal atau orang Indonesia saja. Meskipun kerjaanku yang sekarang adalah dealing dengan orang Indonesia, tapi training yang disediakan dengan berbahasa Inggris. Kemudian untuk ngobrol dengan atasan atau manajerku juga dengan bahasa Inggris. Contohnya ada beberapa manajer yang bukan orang lokal, ada yang dari Filipina, India, Amerika, dan lain-lain. Bahkan waktu dulu aku interview di tes 2 bahasa yaitu Inggris dan Indonesia. Jadi bayangin aja kalau nggak bisa bahasa Inggris, interviewnya juga nggak akan lolos. Buat yang mau kerja di sini, siapin kemampuan bahasa Inggrisnya dari sekarang ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Gimana sih pengalaman dari orang Indonesia nih ya teman-teman ya, yang bekerja di Malaysia tentu saja. Dan memang ramai ya orang-orang Indonesia ini, warga negara dari Indonesia ini berduyun-duyun gitu ya, kerja di Malaysia gitu ya. Ternyata itu tadi salah satunya, ternyata pendapatannya itu lebih besar daripada Indonesia gitu, income-nya, gajinya. Wah, gimana enggak orang-orang Indonesia ini terpicu untuk melamar bekerja di Malaysia tentunya. Ternyata seperti itu gitu ya. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Misalkan nanti ada request apa lagi, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau nggak bisa kasih linknya di kolom komentar, boleh kasih ke DM Instagram aku di @rizky ya. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.